berlandaskan iman dan takwa. Kira-kira menurut Bapak Ibu, visi kita ini sudah pas belum sama cita-cita yang kita buat? Sudah masuk semua? Atau ada perlu kita tambahi atau kita kurangi atau gimana lah? Terbentuknya sesuai yang maju dalam ilmu, luas dalam berpikir, kemudian santun dalam perilaku, cakap dan terampil dalam tindakan, serta mencintai lingkungan berlandaskan iman dan takwa. Mana Pak? Ini Bapak ini yang ini. Hah? Disiplin? Iya Pak. Disiplin. Masa kenapa disiplin? Dalam tindakan ya kan? Dalam tindakan. Ya kan cakap. Mana? Ada apakah sama untuk ini? Gimana Pak? Ini sesuatu ini. Apakah kalau saya kemarin buat visi saya itu adalah mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, berpikir kritis, kemudian kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan berteknologi. Karena kan memang zaman sekarang ini kan memang kita harus paham dengan yang namanya teknologi, maka saya buat istilah teknologi. Bisa juga berwawasan global dari 6 dimensi tadi. Atau gimana lah Bapak Ibu? Semana Bulela ini paham ini itu bentuk cita-cita buat kita. Apakah ini aja atau kamu ada kita tambahkan? Dalam bentuknya siswa yang maju dalam ilmu, luas dalam berpikir, dalam perilaku, cakap dan terampil ini. Terampil dan disiplin dalam tindakan itu maksudnya. Cakap itu apa? Cakap ya, ganti cakap itu apa? Artinya cakap itu aneh. Sesuatu hal. Kita kan berharap untuk kita disiplin ya kan. Kalau orang masuk mobil itu santun dan disiplin dalam Ini kata-kata terbentuknya siswa yang maju dalam ilmu, luas dalam berpikir, santun dan disiplin dalam perilaku, cakap dan terampil dalam tindakan. Cakap dan terampil itu biasa perilaku kan salah satunya. Kalau yang tindakan kan sama
Aku disamakan sama sumber. Kalau karakter kan lebih ke kalau ini kan lebih ke karakter dia, sifat dia. Tapi kalau tindakan itu kan apa yang dia lakuin gitu. Jadi kalau Perilaku bisa tentang laku. Ya, relaku itu dia Jadi gimana? tingkah orang kan masing-masing. Apa yang Membawa karena kalau santun dari disiplin dalam perilaku. ya, mana cocok ini? bisa udah Jadi kita tambahin disiplinnya ya kan? Kita tadi kan atau ada lagi kalau pasti kan sekarang zamannya udah modern ini kan? Iya, berwawasan global ya kan? Itu kira-kira masuk di mana? maju dalam Masuk dalam ini. ya dalam aku ya memang Ya, ya, artinya ini udah kena masa ya kan? bisa yang menuju kemajuan zaman itu Iya, udah maju. Apapun luas dalam berpikir tapi udah berwawasan global dari situ berluas dia ya kan? Artinya kata-kata kita ini lebih sederhana, lebih dalam bahasa kita dipakai wawasan global ini kan ada bahasanya. Jadi sepakat kita. ada nggak yang belum masuk di situ Udah nggak visi bu. kalau ini yang Udah ini paling berlandaskan teman. Artinya semua yang kita lakukan itu berlandaskan teman apa kalau yang berkarakter kan masukkan gitu dalam perilaku yang tindakan Nah, jadi ini sepakat bapak ibu. Apa? Iya. Jadi kita tambahin lah ya disiplin lebih menekankan kedisiplinan di sekolah kita itu. Oke baik. Berarti sekarang visi kita yaitu terbentuknya siswa yang maju dalam ilmu, luas dalam berpikir, santun dan disiplin dalam perilaku, cakap dan terampil dalam tindakan serta mencintai lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. Berarti tadi visi sekolah kita ini lah ya. Ya udah ya Mak. Kalau yang tadi kan cuma ya, cuma udah belum. Kalau tadi kan dia mainnya tuh sambung tadi ini bismillah. Atau punya bolehlah ada yang belum masuk ya kan? Maju dalam ilmu tadi ya kan? Itu tadi berharap siswa yang tidak tahu apa, yang tidak tahu baca, pertama dan berhitung karena ini kali apa? Iya. Ini sudah masuk semua. Jadi inilah visi kita yang kita sepakati bersama. Ditekankan dengan kata disiplin. Terus kalau yang Belajar ini untuk implementasi tadi kita pengennya apa? Nah, seperti apa sih? jadi kan Supaya kita ya, misi lah kira-kira misi lah itu. iya dari sikap kita Iya, itu kan kita tadi sudah sama-sama visi kita yaitu terbentuknya siswa yang maju dalam ilmu, luas dalam berpikir, santun dan disiplin dalam perilaku, cakap dan terampil dalam tindakan serta mencintai lingkungan berlandaskan iman dan takwa. Kemudian di sini kita akan merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang kita rumuskan. Artinya bagaimana kita mencapai visi tadi, atau kira-kira namanya misi gitu lah ya Bu. misi. Nah, perilaku apa Iya, yang perilaku, mencerminkan perilaku. visi kita itu nanti? Perilaku kita yang mencerminkan dari visi kita yang ini, perilaku kita. Di sini ada contohnya, rumah satu tempat waktu kan itu salah satu mencerminkan kalau itu disiplin. Artinya kan kemudian ramah kepada anak, pas enggak? Iya. Jadi kemudian mengajar dengan
dan menyenangkan. Kemudian orang yang mendampingi orang tua yang mendampingi anak belajar, murid disiplin dan sopan terhadap guru. Kemudian kira-kira mau kita tambahin apa lagi nih Pak? Untuk membuktikan perilaku kita terhadap isi yang tadi. Itu yang poin B maksudnya. Orang tua yang mendampingi anak belajar artinya bukan hanya di sekolah aja, siswa itu belajar di rumah juga harus didampingi oleh orang tua. Jadi Mengambang ya, jadi gimana Pak? Orang tua yang mendampingi anak belajar di rumah. Kalau orang tua yang mendampingi anak berarti belum selesai. Yang itu ya Pak. Ya, orang tua yang mendampingi anak berarti seharusnya kalau pakai yang Jadi ini gimana? Bahasa diajari dengan bahasa apa? Itu ketika di luar sekolah berarti Pak. orang tua Mendampingi anak belajar ketika di luar sekolah. orang tua ikut gitu atau orang tua mendampingi. Berkewajiban. Berpartisipasi kalau Berkewajiban, Pak. berpartisipasi mendampingi anak belajar. Berkewajiban mendampingi anak belajar di rumah. Gitu ya kan? Kewajiban orang tua. Ya nggak mungkin kita buat di rumah nanti dikira di sekolah itu orang tuanya masih belajar. Iya. Itu beda. Sama hanya disampaikan. Murid yang disiplin dan sopan terhadap guru yuk. Gimana nih Pak? Pas? Atau ada pokoknya kita tambahin apa untuk mencapai perilaku untuk mencapai misi kita tadi. Murid yang siapa tadi? Tadi kan ada yang beriman dan bertakwa kan? Ya. Itu masih ada juga menanamkan nilai-nilai kepada murid itu yang Islami atau berakhlak karimah. Itu kan mimpi kita nanti bakal kalau ini visi terwujud berarti buktinya itu tadi ada gurunya semua tepat waktu. Kalau yang beriman bertakwa berarti siswanya rajin apa mengajikan, sholat kah atau apakah atau di kegiatan sekolah ya sekolah yang terlihat oleh kita. Ya Sofian itu tadi Setiap hari Jumat itu Nah, ada kegiatan berarti olahraga. bahasanya Cuma mana itu ya? ya tapi kan di sini setiap hari Jumat kan ada program sholawat agamaannya. Muridnya ngapain? Wah, Menanamkan nilai-nilai. ini kan ini ada kasih nyatanya gitu kan tindakan ini. Melakukan kegiatan keagamaan misalnya. Oh ya siswa melakukan atau siswa hafal sholawat Nabi. Nah, Ya kan Pak? mimpi kita itu. Siswa hafal sholawat. Ya kan? Itu artinya kan tindakannya. Ini kayak Siswa gini, bisa jadi itu masuk ke Pak. itu kan udah mimpi kita ke depan. Berarti kalau dia udah seratakan suruh, berarti terwujud dong yang beriman dan bertakwa tadi. Ya itu, jadi tindakannya apa? Siswa. Yang satu ketika siswa lewat di depan kita dengan membuku, berarti kan tidak sanggup ya. Itu mimpi kita. Kalau untuk yang kita buat apa menuntut anak itu nanti misinya ya kan. Tapi tindakan. Kemudian hafal sholawat dan kemudian hafal sholawat dan menerapkannya. Gimana sih? Misalnya ada kegiatan yang di sini itu misalnya apa? Kalau yang pramuka dia masuk ke mana? Ya, pramuka banyak sih dia mesti Yang ke dalam tindakan apa? Kalau pramuka sebenarnya kan bentuk bagaimana apa juga. Berdisiplin. ya semuanya dari 10 dasar agama itulah. Ya udah ada semua kan. Itu kalau pramuka termasuk nanti misi mengadakan kegiatan pramuka itu misinya misi untuk mewujudkan siswa yang tadi jadi di situ. Kita nanti ada orang tua yang seperti apa di sini, muridnya kayak mana, gurunya kayak mana, kepala sekolah seperti apa, tindakan perilaku apa yang terwujud. Nah, jadi apa tadi? Maju dalam ilmu tadi? Apa kira-kira? Terampil.
dalam ilmu bisa apa ya siswa tunai? Apa kira-kira? Dapat menggunakan teknologi. Sama kemarin ya? Iya, tapi jadi saya dapat kemarin. Kalau itu dibuatkan tidak ada pelajar-pelajar Terus jadi titik apa? kalau misalnya Siswa berprestasi. Jadi apa kita tambahin tadi? Mampu menggunakan teknologi. Kita menggunakan teknologi. Mampu menggunakan teknologi. Sesuai perkembangan zaman. Siswanya, iya. Zaman. Terus itu tadi kan zaman dalam ilmu ya kan. Ini apa? Maju dalam ilmu. Terus dalam berpikir apa? Kalau sambung tadi kan datang ke Pak disiplin, ini siswa lebih kritis kan itu kan berkala kritis kan, berarti siswa lebih tanggap atau kalau ada masalah tuh lebih kritis terhadap itu berarti siswa apa siswa lebih apa ini Bu? Kepsek, minta dulu sarannya. datang mendatang nih Kepsek. Siswa lebih kritis. Mana kritis? Kritis. Bukan kritis koma ya Bu. Dalam proses pembelajaran kita bisa. Dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran. kadang perlu juga kita selektif lagi ya kan. Kalau misalnya kita kasih salah dia kritis ya kan, memacu dia supaya Kan ini Bu, tadi kan visi sekolah kita awal kan ini kan Bu. Bentuknya sesuai maju dalam ilmu, luas dalam berpikir, santun dalam perilaku, cakap dan terampil dalam tindakan, serta mencintai lingkungan berdasarkan nilai sampah. Kita tidak diskusi, kita ditambahi lah Bu di sini kata disiplin. Untuk menekankan disiplin di sekolah kita. Ya kan? Jadi kita sekarang terbentuknya siswa yang maju dalam ilmu, luas dalam berpikir, santun dan disiplin dalam perilaku, cakap dan terampil dalam tindakan serta mencintai lingkungan berdasarkan dengan akhlak. Jadi dari visi kita yang ini tadi yang sudah disepakati, kira-kira tindakan konkret apa yang kira-kira bisa terwujudnya dari visi kita ini? Gitu. Contohnya guru masuk tepat waktu tadi kan berarti kan udah disiplin ya kan Bu, kemudian ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, dan kemudian orang tua berkewajiban mendampingi anak belajar di rumah supaya kan anaknya tadi maju juga dalam ilmu ya kan. Tapi sekarang orang tua kewajiban main HP ya. Anaknya nggak didampingi ya kan Bu. Makanya itu nanti mungkin langkah-langkahnya apa ya, mungkin nanti kita rapat sama orang tua ya kan Bu, dampingi anak di sekolah kayak yang dibilang Bu Dela tadi kan banyak yang belum bisa baca ya kan Bu. Jadi dokter itu pengen anak-anak bisa baca, jadi bukan bilang Bu Dela yang di sekolah itu tanggung jawab guru, kalau sudah di rumah itu ya tanggung jawab orang tua ya kan. Makanya antara guru dan orang tua harus saling berkolaborasi gitu. Kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru, kan itu tadi masuk di ya santun ya kan, hormat sama guru. Kemudian siswa mampu menjadi imam sholat, kemudian dia menghafal sholawat Nabi, itu kan untuk iman dan takwa. Itu adalah yang mau ditambahin dari program kita.
Kumpul masalahnya. Program kita udah ada kan itu aja dimasukkan. Ya, makanya kan sholawat Nabi nih, karena kan kami memang setiap Jumat buat sholawat. Kemudian siswa mampu menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan kita mau di dalam itu tadi jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kemudian siswa lebih kritis dalam proses pembelajaran. Kira-kira apa lagi? Tindakan yang bisa dianggap apa sih namanya? Tidak ada yang dianggap hasil kita ada. Itu nanti misinya ya kan, misi kita itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Kalau yang isi itu kan diawali dengan kata kerja. Ini objeknya ini masuk di mana? Atau ada lagi mau ditambahkan dari misi kita tadi? Mana ibu semangat kan bukan ditambahin di situ. Ini dari kalian sendiri bisa kan Bu? Wah, jangan Mata kan apa yang lebih ganti-ganti gitu ya kan? berarti kan memang harus dilakukan dulu ya. Dia kan dunia bergerak itu kalau nggak ada perubahan. Iya benar lagi. Kalau itu kan udah promo mana dia datangnya? Berapa? Satu berarti ngomong doang ya Bu. Nah, awal sudah mencari peserta untuk lomba sampai sekarang nggak ada data. Dia kan di kepala Kalau orang. sekolah aja. Boleh guru kalau guru kan dari mana ya? Siswa. Oh bisa nyanyi yang nggak ada yang Oh kamu mau maju cekrek? Biasanya atau anak ini yang keluarga sama banyak dia kita karena ini. Pak, kenal lagi? Pak. Udah baca puisi mau? Sementara setia janji itu jual sarung aja Bu. Ya udah baca puisi mau? nggak ada. Yang banyak dilahirkan. Iya. Hilang kan. Kami ngomong aja udah cekrek. Udah apa sih ini aja? Ini aja Bu. Pikiran kita. Iya, kalau terangnya kita tambahin. Nah ini dia, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa kira-kira? Ini langsung di sini. Boleh lanjut sih misalnya. Kira memang masih ada yang mau dikeluarin sekarang? Iya. Ini kan Bu, ada beberapa pertanyaan pemantik ini dari misi yang kita buat. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Untuk mencapai visi tadi yaitu misi lagi ya kan? Itu misinya. Ya. Jadi ini misi kita. Di situ tadi udah ada beberapa misi apa semua lagi. Iya. Bisa sekolah dulu aja Kak. Iya. Jadi untuk yang pertama berarti inisiatif perubahan kita melalui misi. Di sini misi sekolah kita mewujudkan proses belajar mengajar yang tertib, aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan. Ya udah lengkap itu Pak. Udah profil pelajar Pancasila. Kemudian mewujudkan pembinaan, bimbingan, latihan yang kontinu terhadap seluruh warga sekolah. Itu masuk dalam hal itu. Ya, pembinaan juga bimbingan serta pelatihan ya kan. Jadi kayak apa namanya biasa ya Ada koordinasi. ada kemudian menanamkan dan membiasakan sikap dan perilaku Islami. Itulah tadi kita kan karena di sini kan Kristennya kami cuma satu kan, jadi kami lebih dominan dan memang untuk guru-guru yang Kristennya juga welcome. Kemudian melatih dan membentuk siswa yang memiliki life skill atau keterampilan yang produktif dan inovatif. Dan kemudian mewujudkan madrasah yang berprestasi dalam berbagai bidang, baik itu iptek, seni dan olahraga, tingkat kabupaten dan provinsi. Kemudian menciptakan lingkungan yang sejuk, asri dan penuh dengan keanekaragaman hayati. Itu
Nggak masuk semalam. Iya. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi? Apa kira-kira kolaborasi? Tadi lah ya kan Bu, kita mungkin rapat tadi ya kan, kemudian itulah program-program kita yang kita buat, kita diskusikan dengan orang tua. Kalau di sini kan kita mungkin sudah saling berkolaborasi, sudah saling melakukan dari konten juga ada berkolaborasi. Kemudian kalau orang tua itu tadi lah mungkin ya kan, ya pertemuan komunitas belajar. Itu tadi lah, apa tadi namanya? Mewujudkan pembinaan, bimbingan. Nah kan di situ dia di visi kita yang betul. Apa saja kolaborasi yang kita lakukan? Itu tadi salah satu kan mungkin kemudian kalau untuk orang tua bersama orang tua PKPMG biasanya ada sosialisasi apa yang biasa di sekolah kan perlu dikasih tahu orang tuanya. Kalau nggak kan kita rapat, kalau kita tadi kalau ada hal-hal yang berbeda kan itu kita bersama orang tua. itu berarti kan bisa buat kolaborasinya dengan cara Kita rapat, lalu tanya kan, kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatannya salah satu mengaktifkan kegiatan kurikuler, ya kan? Ya kalau kegiatan orang tua tadi melakukan pertemuan, kalau kegiatan di sekolah kita kegiatan ekskul kita lah kita aktifkan. Termasuk kami di sini ada pramuka, drum band, kemudian tadi itu kami jadi masih kegiatan ekskul. Kemudian yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan gerakan satu umat ini? Bagaimana rancangan waktu ini? Ini semangat. itu masuk belajar. Itu pelajaran Bu. Itu maksudnya ini kan kita bisa belajar kolaborasi. Itu kan visinya bagus. Nanti dituangkan dalam kegiatan kerja. Kalau waktunya biasanya satu-satu ya. Pelajaran, bukan dalam mimpi. Dan kita sudah bermimpi siswa yang bukan nanti bisa jadi hikmah. Terus kapan waktunya? Di sini dia. Realisasinya kapan? Siapa PJ untuk ini? Kalau nggak ada yang bertanggung jawab, siapa nanti yang memeriksa apakah misi kita dijalankan atau tidak? Nah di sini juga ini dia memperhatikan mengontrol siapa berapa kali sebulan dilakukan kegiatan-kegiatan. Sebenarnya kita di sekolah sudah ada, atau mungkin semua dipimpin oleh kepala sekolah sendiri. Kadang kan kepala sekolah kan terlalu sibuk kan. Jadi di bagian tertentu misalnya butuh dia di bidang pramuka pasti tidak ada. Masuk pramuka dia jadi budaya membuat semua yang akan kegiatan itu maksudnya. Oke, baik Bu. Mungkin dari kepala sekolah berbagi, tak percaya sama anggotanya. dan kita perlu berkolaborasi. Belum lagi yang lain yang dipikirkan kepala sekolah. Ya baik, jadi untuk kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, yang pertama visi sekolah kita itu yaitu berubah menjadi terbentuknya siswa yang maju dalam ilmu, luas dalam berpikir, santun dan disiplin dalam perilaku, cakap dan terampil dalam tindakan, serta mencintai lingkungan yang berlandaskan iman dan takwa. Kemudian di sini juga
tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mungkin mensosialisasikan visi kita kepada orang tua, ya kan. Kemudian kita bisa mengundang berkolaborasi, ya kan, dengan para orang tua. Kalau kita mungkin sudah saling berkolaborasi di komunitas belajar kita, kalau kepada orang tua nanti kita akan lebih berkolaborasi dengan mengundang orang tua ke sekolah. Kemudian apa lagi? Kemudian ini tadi kita mengaktifkan kegiatan-kegiatan ekskul kita, ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita untuk mencapai visi kita tadi. Mungkin itu saja hasil diskusi kita pada siang hari ini. Dan di sini saya sebagai CGP mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya, dan di sini saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Kiki. Terima kasih kepada Ibu Aina. Luar biasa diskusi visi di sekolah ini dari 4 CGP. Ternyata diskusi di sekolah ini rampung gitu, maksudnya sampai ke poin akhir gitu kan. Saya lihat para guru, baik yang ibu bapaknya, ibu gurunya antusias dalam mengikuti diskusi ini. Sehingga kita dapat menyimpulkan satu visinya walaupun berubah satu. Tapi memang visi ini kan kita bersama ya. Jadi yang paling diperlukan di sekolah kita itu adalah kolaborasi antara guru dan sekolah, kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, tak akan terwujud di sini. Ini kan sulit, bukan mudah untuk mewujudkan visi. Nggak bisa langsung 3 bulan kita wujudkan semua kita, tapi bertahap. Bisa jadi di tahun ke-5 nanti baru terwujud semua mimpi kita terhadap mereka ini. Pada intinya adalah gotong royong dan semangat bergotong royongnya ini, supaya betul-betul visi yang berpihak pada murid tadi itu bisa terlaksana. Maka dengan berakhirnya penyampaian hasil diskusi tadi oleh Aiman, berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, dan jika ada kesalahan saya dalam ucapan atau dalam tingkah laku, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.